Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena rencana Tuhan selalu yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam seluruh pertolongan Tuhan, kami boleh dipelihara dengan baik. Dalam segala tantangan hidup yang harus kami jalani, kami bersyukur Tuhan karena kami melihat sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu lah Tuhan yang menjadi penopang hidup kami. Firman-Mu lah yang memimpin tiap langkah kami. Supaya kami boleh terus berjalan, boleh bertahan. Bahkan kami boleh semakin hari, boleh semakin menggenapi kehendak Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan pimpin waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu pakai dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur malam hari ini kita boleh memulai untuk fellowship ya yang pertama ya, Young Couple Fellowship yang pertama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin ya bagaimana kita merindukan satu komunitas yang boleh bertumbuh bersama. Jadi YCF yang Couple Fellowship ini adalah satu komunitas yang kita harapkan bukan cuma nanti kita boleh mengenal satu dengan yang lain, kita boleh juga berkumpul bersama-sama, ada persekutuan yang hangat, tapi di dalamnya juga kita ada satu komunitas yang boleh membawa kita bertumbuh ya secara iman sesuai dengan pergumulan yang kita hadapi. Setiap pergumulan beda ya, sekolah minggu ada pergumulannya, bahkan ada kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Ya, guru-guru mesti buat program mikirkan kira-kira yang masuk untuk kelas kecil ini apa, yang kelas besar apa ya. Demikian waktu youth ya, waktu remaja, waktu pemuda ya. Termasuk setiap kita yang sudah dalam golongan atau kategori young couple gitu ya. Jadi pergumulannya pasti berbeda dengan kategori-kategori usia lainnya. Nah, oleh sebab itu kita harap melalui persekutuan ini kita boleh membahas bersama topik-topik yang boleh menguatkan kita ya. Nah, yang pertama ini kita akan bicara berkaitan dengan marriage ya. Marriage. Jadi saya coba pikirkan, kita mulai kalau young couple berarti yang sudah menikah kan. Nah, sekarang kita coba kembali tadi Yvonne sudah mengingatkan kita kembali waktu zaman dulu PDKT begitu ya. Jadi itu berarti kan sebelum marriage. Nah, setelah itu masuk dalam satu tahap, kemudian kita sudah say yes, ya, I do gitu ya. Oke, saya sudah mau komitmen. Nah, setelah itu berarti kan kita sudah masuk ke dalam pernikahan ya sampai hari ini ya. Nah, saya memberikan satu pertanyaan begitu ya, pertanyaannya. The end of my fairy tale gitu ya. The end of my fairy tale, kemudian ada tanda tanya begitu ya. Nah, boleh ada ininya enggak ya? Sebentar ya, mungkin saya bisa enggak tolong. Apa namanya ini? Pointer ya. Nah. Oke, nggak bisa ya? Oke, dibantu aja ya. Oh, bisa. Oke, baik. Nah, sekarang bagian yang pertama saya ingin kita bersama-sama karena ini fellowship mungkin bisa ada interaksi sedikit ya. Nah, jadi coba ya, jangan sungkan ya, silakan boleh memberikan tanggapan gitu ya. Kalau saya ingin bertanya gini, kira-kira gini, karena kita kan sudah married nih ya toh, sudah menikah gini. Kira-kira kalau pertanyaannya adalah what story can describe our marriage life ya. Story-nya itu kira-kira kalau kita mau milih itu apa ya. Yang ini responnya dalam hati dulu gitu ya. Nah, karena ini kan, wah Pak sebentar Pak, saya kalau gini belum siap sharing. Nah, ini dalam hati gitu ya, atau nanti di rumah boleh ya sharing ya. Nah, tapi saya tunjukkan dulu yang pertama, kira-kira seperti ini enggak ya. Ini kan kalau fairy tale ini saya kira kita semua tahu kalau gambarnya ini apa ini. Ini boleh ya responnya, ini gambar apa? Beauty and the Beast ya. Siapa yang jadi beastnya, siapa yang jadi beauty-nya ini ya. Ya. Oke ya, nah Beauty and the Beast ya.
Nah sekarang pertanyaannya saya kasih pertanyaan begini ya. Ya mungkin ini kita menanti ya, di antara kita mungkin setelah sebelumnya itu kan fairy tale gitu ya, fairy tale ya. Kita kan sebelum memasuki semuanya indah gitu ya. Ya dulu waktu yang paling umum yang sering saya dengar turun-temurun gitu ya. Kalau orang bicarakan sebelum menikah begitu, kalau misalkan jalan kesandung sedikit gitu kan, aduh, aduh bagaimana sayang kakimu ya toh? Oh sakit ya atau apa? Padahal kerikilnya itu kecil sekali gitu ya. Tapi nah, misalnya sudah menikah mungkin sekian lama gitu jalan, wah kesandung gini. Duh gimana sih matanya gitu ya. Nah bukan batunya ya, bukan kerikilnya tapi nah matanya ini gimana ini ya. Nah gitu ya. Nah jadi kita mungkin lihat, oh My Fairy Tale tuh kok beda gitu mungkin ya. Nah sehingga mungkin waktu menjalani hidup itu kita menanti gitu ya, mulai menanti ya. Padahal sudah masuk di dalam marriage tapi kita menanti pasangan. Misalnya yang bagian ini misalnya prianya, misalnya ini prianya ya yang berubah misalnya. Karena yang ini bisnya kan yang pria gitu misalnya ya. Jangan khawatir nanti ada wanitanya gitu ya. Jangan khawatir, pria dulu enggak apa-apa ya. Oke, nah sekarang yang kedua atau misalnya seperti ini. Nah ini apa ini? Nah Snow White gitu ya. Kita kembali lihat ya fairy tale begitu ya. Oke, nah kita juga mungkin masuk, kita menanti kapan ini pasangan wanitanya sadar. Kok nggak sadar-sadar ini? Sudah sekian lama saya sudah ngomong, saya sudah sharing, saya sudah kasih tanda. Tapi sepertinya kok belum sadar. Kapan sadarnya gitu ya. Nah perlu magic moment kah? Kedua-duanya ada magic momentnya kan. Nah, baik yang ini waktu berubahnya perlu magic momennya. Sadarnya perlu magic momennya. Ya, nah ini kalau mengenai fairy tale atau yang seperti ini, kalau story-nya, tadi kan ceritanya story, kalau ini kan ada pasangannya, ini story-nya ya, kalau ini yang story-nya, mungkin story-nya kayak gini, or this story, apa ini? Ini story-nya apa ini? Tom and Jerry ya, maksudnya begini loh, ya, kalau jauh kah? Kangen. Waktu pasangannya lagi berjauhan, aduh kangen Tuhan kapan dia pulang, kok lama sih kerjanya misalnya ya. Tapi kalau misalnya dekat gimana? Diajak berantem ya. Ngomong sedikit langsung kok berantem gitu ya. Jauh kangen, dekat berantem gitu ya. Nah ini mungkin story-story setiap kita ada masing-masing ada story-nya, our story ya setiap kita. Dengan berjalannya waktu maka kita mulai melihat ya apakah yang dulu sebelum kita masuk di dalam marriage, waktu kita masuk di dalam marriage apakah ekspektasi kita itu targetnya semuanya goalnya masuk gitu ya. Atau kita harus mengurangi target nih ya, ekspektasinya turunin bukan dinaikin. Jangan kan dinaikin, tetap aja mungkin gak turunin dong. Turunin sampai lama-lama katanya gini deh. Sekarang gak bisa melek wis. Meremai. Nek jalan kemana-mana merem. Nek sudah married tuh katanya meremai gitu ya. Nah apakah seperti itu? Ya, bahkan tidak sedikit orang mengatakan sebelum marriage lebih baik itu melek yang lebar. Ya, diseleksi semuanya. Ya. Jadi cari melek yang lebar, jangan sampai salah pilih maksudnya. Nanti kalau sudah married ya sudahlah. Tutup aja matanya rapat-rapat. Apakah seperti itu? Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. What is the purpose of marriage? Jadi sebenarnya goal dari sebuah pernikahan, marriage itu apa? Oke, secara umum apa? Ada yang mau merespon? What is the purpose of marriage? Ada yang mau respon? Silakan. Boleh, jangan sungkan. Ngomong aja. Purpose marriage kira-kira apa? Dulu misalnya, pikirkan dulu Pak, saya mikirnya purpose of marriage ini gitu. Apa? Saya daripada dibilang ditanya-tanyai terus Pak, udah punya pacar, kapan menikah? Gitu misalnya. Ya kok jomblo terus sih? Ya jomblo seumur hidup gitu ya. Kok rasanya kok kayaknya agak pas gitu ya. Atau karena apa? Oh saya kepingin membangun rumah tangga gitu ya, rumah tangga ya. Jadi kepingin mungkin punya keluarga gitu ya, purpose of marriage. Ya kan? Ada lagi enggak yang kira-kira bisa kasih respon? Silakan. Setuju ada yang lain mungkin? Purpose-nya apa? Biar apa? Biar selalu deket gitu ya. Jadi maksudnya biar segera diikat aja gitu ya. Jadi nggak usah dijagai lagi gitu ya. Daripada anu ya. Kenapa?
Berat di ongkos, rumahnya jauh ya. Ya. Oke ya. Nah banyak lagi itu, the purpose of marriage yang lainnya. Ada, kita bisa sebutkan banyak sekali dari hal-hal yang sangat akrab dengan kita sehari-hari gitu ya. Sampai dengan hal-hal yang mungkin kita bisa lihat, wah hal-hal yang kelihatannya bagus ya. Nah dunia juga sama, itu purpose of marriage. Nah sekarang kita lihat, kalau biblical marriage gimana? Pernikahan menurut firman Tuhan. Pernikahan Kristen semestinya seperti apa? Nah waktu kita marriage dulu, bersyukur kalau kita semua sudah mengenal Tuhan. Itu kan memang semua kita bersyukur sudah kenal Tuhan. Tapi waktu kita menjadi orang percaya, waktu kita menikah, purpose kita apakah biblical atau umum, general? Ya menikah kenapa? Ya mesti menikah lah. Gimana kalau nggak menikah? Wis kadung seneng Pak, misalnya. Hatiku ini sudah srek sama dia dan saya kira saya sudah menikah ya. Jadi menikah kenapa? Ya pokoknya gitu. Saya membimbing katekisasi pranikah ya. Beberapa banyak pasangan gitu ya. Setelah saya tanya, sudah siap menikah? Kenapa menikah? Ya karena sudah srek. Nah, kenapa menikah? Karena sudah srek. Kenapa menikah? Karena dia ini satu-satunya cinta sejatiku loh. Jawabannya begitu ya. Jadi maksudnya jawabannya masih romantis semua. Benar ya, jawabannya romantis. Kenapa menikah? Semua jawabannya banyak sekali kaitannya memang dengan feeling ya. Perasaan. Ya. Ada juga kenapa menikah? Ya, karena ya orang tua sudah mendesak, Pak. Ya kan? Saya anak yang diharapkan ya supaya boleh segera menikah, pingin ngomong cucu gitu ya misalnya. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi itu semua banyak tujuannya. Tapi apakah itu yang diajarkan oleh kitab suci? Ya, nah kita coba lihat sama-sama. Saya sudah, ini merupakan satu summary gitu ya. Jadi sudah disarikan oleh Westminster Confession of Faith. Jadi satu pengakuan iman dari Westminster, ya, itu adalah satu institusi. Westminster itu teologi, satu institusi Kristen yang reform begitu ya, yang menyatakan satu konfesi pengakuan iman of faith. Itu dikatakan begini, pernikahan Kristen itu ditetapkan ada beberapa hal. Satu, yang pertama, untuk saling menolong antara suami dan istri. Ini saya kasih terjemahan agak bebas ya. Sebenarnya ini berkaitan, maksudnya begini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa di dalam setiap pernikahan Kristen, itu Tuhan mendirikan institusi pernikahan Kristen. Tuhan mempunyai kehendaknya. Tuhan punya will-nya for us gitu ya. Baik secara individu ataupun secara, kalau sudah menikah berarti marriage-nya itu ada purpose-nya. Nah, untuk menggenapi menjalankan itu, Tuhan kasih kita penolong ya. Baik sama ya, kalau dikatakan wanita sebagai penolong tapi yang sepadan ya. Penolong yang sepadan. Nah, berarti kalau kita misalkan lihat sebelum menikah kita berpikiran, wah nanti ini istriku menjadi penolong yang sepadan. Nah, setelah menikah ditemukan apakah dia menolong atau dia merongrong. Nah, ini kan perlu bertanya. Betul kan ya? Nah, dipenuhi enggak tujuannya ini, purpose-nya? Harusnya menolong. Tapi kalau jadi perongrong berarti, nah bagian ini kita perlu kemudian mengevaluasi kembali. Ya kan? Nah kemudian sama juga, suami kan seharusnya sebagai kepala begitu. Yang memimpin, yang mengayomi, yang melindungi begitu. Tapi misalnya setelah masuk dalam pernikahan yang terjadi bukan sebagai kepala, tapi sebaliknya. Ya kan? Dia mungkin justru banyak melakukan hal yang tidak seharusnya. Sehingga keluarganya itu menjadi nggak ada nahkodanya. Ya, kemudian ya yang kedua adalah untuk menaati mandat budaya. Mandat budaya itu berarti Tuhan kasih kepada setiap waktu Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, Tuhan kasih kita supaya beranak cucu dan penuhilah bumi. Jadi bagian ini saya rangkum menjadi satu kalimat mandat budaya. Ya, kemudian berikutnya juga menghasilkan generasi ilahi. Jadi berarti
iman itu penting. Ya, iman itu penting. Bersyukur kita semua di sini, ya kita bagian ini sudah melewatinya semua dan kita sudah mengutamakan hal ini, itu adalah hal yang baik sekali ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencegah segala ketidakkudusan. Ini berkaitan dengan relasi intim ya. Jadi di dalam marriage itu Tuhan memberikan satu anugerah relasi antara pria dan wanita yang hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Dan dalam pernikahan itu supaya mencegah segala hal yang bersifat itu tidak kudus adanya. Oleh sebab itu pernikahan Kristen sangat mementingkan yang namanya kekudusan. Ya, kekudusan. Baik yang pria maupun yang wanita. Jadi kesetiaan itu termasuk di dalam bagian ini. Oke ya, nah jadi ini kurang lebih ada 4 hal, ini pernikahan Kristen. Yang harus berbeda dengan pernikahan yang lain. Kalau pernikahan yang lain, yang di luar yang Kristen, mereka bisa tetap menikah, mereka bisa melanggar juga apa yang ditetapkan ini dan tetap jalan saja. Ya, tapi kalau pernikahan Kristen, itu kita harus komitmen akan 4 hal ini. Nah dengan demikian semestinya divorce itu tidak masuk di dalamnya. Ya, seharusnya demikian. Jadi kalau di luar pernikahan Kristen divorce itu adalah hal yang biasa, ya, tetapi kalau di dalam pernikahan Kristen itu Tuhan membenci perceraian. Oke, kita lanjut lagi, ya. Kalau gitu, what is the foundation of Christian marriage? Jadi fondasinya apa? Foundationnya apa? Dasarnya apa? Ya, kita lihat berikutnya. Nah, saya mau bagikan hari ini adalah covenant of God. Ya, covenant of God. Covenant itu ya bisa dikatakan ya kalau diterjemahkan di Indonesia juga covenant gitu ya. Tapi covenant itu sendiri adalah ya perjanjian. Ya, semua perjanjian. Perjanjian Tuhan. Jadi dasarnya itu bukan dari saya senang sama dia, cintaku kepadanya. Itu enggak kuat. Dasar pernikahan marriage, cintaku kepadanya itu enggak kuat. Karena satu saat itu ada orang yang bilang begini, dulu aku cinta banget ya, sekarang kok cintanya berkurang. Gimana? Gak usah dijawab ya. Gak usah dijawab. Cintanya banget atau bingits gitu ya. Saya gak mau kasih yang berkurang lah ya, banget atau bingits. Kalau bingits kan semakin bertambah ya. Kalau banget ya oke lah ya. Harapannya semakin menikah, cintanya harusnya semakin kuat. Tapi kalau dasarnya ini aneh. Nah, bagi saya ini, kalau dasarnya itu cinta, semakin menikah, ya nanti lama-lama bisa merasa kok makin renggang cinta. Ini sesuatu yang apa ya? Karena cinta manusia itu tidak kekal. Cinta manusia terbatas. Cinta manusia bisa luntur. Ya, jadi dasarnya bukan cinta. Kalau Christian marriage itu bukan cinta, tapi covenant of God. Perjanjian yang Tuhan berikan. Covenant of God. Oke ya. Nah jadi di dalam menjalankan kita punya kehidupan pernikahan sampai nanti maut memisahkan kita. Itu kan janjinya. Janjinya apakah menikah sampai nanti di sorga. Siapa yang janji nikahnya adalah yang akan setia komitmen sampai di sorga. Atau sampai maut memisahkan kita. Janjinya semua sama enggak? Janji nikahnya lupa ya? Lali ya, katanya Albert lali ya. Lali ya. Lupa ya? Wah, lupa pernah janji ya? Oke ya. Nah, sampai maut memisahkan begitu ya selama kita karena pernikahan memang sampai kita hidup di dunia ini ya. Setelah di dalam kerajaan sorga kita hidup seperti malaikat di sorga ya. Nah jadi oleh sebab itu selama masih ada hidup di dunia ini ya seharusnya semakin hari kita semakin mengenal pasangan kita, semakin kita boleh bersyukur dan mengasihi. Oke ya, jadi covenant of God, perjanjian yang Tuhan boleh berikan. Nah sekarang covenant yang Tuhan berikan itu ada kurang lebih ada 6, ada yang mengkategorikannya sampai 7, ada yang sampai 9 ya, tergantung ya. Tapi saya bagikan di sini menjadi
6 ya, ada yang 5 bahkan ya. Nah yang saya kasih warna agak berbeda itu ya, warna agak orange itu yang mungkin saya akan bahas hari ini. Karena yang lainnya saya tidak bahas ini. Ada kaitannya dengan marriage dan juga nanti di dalam kita mengasuh anak-anak saya ambil 2 bagian ini ya. Nah, jadi kita lanjut aja dulu. Nah jadi kalau Adam, covenant dengan Adam ya, itu ada 2 ya. Yang pertama itu before the fall, sebelum jatuh di dalam dosa, itu disebut adalah perjanjian kerja. Karena belum jatuh di dalam dosa, maka Tuhan kasih perintah. Nah perintahnya itu perjanjian kerja ini atau covenant of work ini sebenarnya ada di Kejadian 2 ayat 16 sampai yang ke-19 itu ya. Nah Genesis 1 yang ke-26 sampai 30 itu waktu Tuhan itu menjadikan kita. Jadi Tuhan menjadikan kita menurut peta dan teladannya. Cuma saya masukkan di sana. Cuma waktu Tuhan memberikan perintah kepada Adam itu seluruh buah ya di dalam taman ini ya boleh kamu makan. Kecuali 1. Nah itu perjanjian kerja. Jadi kalau kamu taat berarti ada hidup. Kalau kamu langgar berarti kamu mati. Nah itu covenant of work before the fall. Nah saya tidak lihat dulu yang sana, kita masuk dulu ke yang sini. Nah covenant of grace ya itu setelah Adam jatuh di dalam dosa. Nah perhatikan, ada covenant of work itu berarti dari Tuhan. Jadi bukan berdasarkan manusianya. Kalau berdasarkan manusianya berarti berdasarkan Adam, kesetiaan Adam, ketaatan Adam, berarti sudah jatuh dalam dosa ya sudah Tuhan tidak pelihara. Habis toh, sudah selesai kok. Tapi tidak berdasarkan itu. Tapi berdasarkan covenant yang Tuhan kasih. Maka meskipun Adam kemudian jatuh di dalam dosa, Tuhan setia. Tuhan tetap menjaga. Maka ada covenant of grace diberikan. Covenant of grace itu mulai muncul di Genesis 3 atau Kejadian 3, 15 sampai 19. Waktu Tuhan kasih tahu sama Adam bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular ya. Itu adalah benih Injil. Jadi itu adalah nanti gambaran penggenapan bagaimana Tuhan Yesus itu menggenapi karya penebusan di atas kayu salib. Ya. Jadi covenant of grace. Oke ya, ini 2 hal ini kita lewat dulu. Nah, kemudian di dalam covenant dengan Adam, di sana Tuhan singgung Kejadian 2 ayat 18 ada marriage institution. Jadi itu Tuhan kasih tahu, lihat, wah ini enggak baik ini seorang laki-laki cuma seorang diri, aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Jadi institusi pernikahan itu Tuhan yang dirikan. Karena Tuhan yang dirikan di dalam perjanjian yang Tuhan berikan supaya dua-duanya itu boleh menjalani kehendak Allah di dalam pernikahan mereka. Menjalankan mandat budaya yang Tuhan berikan, yang tadi 4 itu ya menjalankan kehendak Tuhan, maka mereka berdua menjadi saling menolong di dalam menjalankan kehendak Tuhan dan seterusnya itu ya. Kemudian nanti ini dibaca di Maleakhi 2 ayat 14, di sana dikatakan bahwa, coba kita buka aja ya, Maleakhi 2 ayat 14, yuk silakan. Salah satu orang yang sudah dapat silakan boleh baca. Maleakhi 2 ayat 14. Sebelum perjanjian baru ya. Sudah dapat salah satu bacakan? Iya. Jadi perhatikan di sini, ini Tuhan marah kepada umat Tuhan ya Israel ya. Kemudian dikatakan di sana, kenapa Tuhan marah? Karena para pria ini ya yang harusnya jadi kepala tidak jadi kepala yang benar, tidak menjalankan kehendak Tuhan dengan benar ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa mereka sudah tidak setia ya. Maka Tuhan yang menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu ya. Padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini penting
ya, istri seperjanjianmu. Jadi institution of marriage Tuhan yang dirikan, maka di dalam covenant yang Tuhan kasih, di sana menjadi dasar yang penting dalam pernikahan. Oke ya, kita lanjut. Nah sekarang kita lihat, ada dua jenis perjanjian itu di zaman kuno, ancient Near East ya. Itu yang pertama disebut dengan parity treaty, yang kedua adalah suzerain vassal treaty. Jadi itu yang pertama itu kalau dua pihak perjanjian itu kan dua atau lebih ya. Gak bisa satu ya, satu kan gak bisa. Dua atau lebih. Nah kalau yang perjanjian yang pertama itu equal. Jadi perjanjian yang pertama sama kedua itu equal. Tapi kalau yang kedua itu berarti yang satu lebih besar. Suzerain itu master, kalau vassal itu servant. Jadi enggak selevel, enggak equal ya secara ininya. Nah perjanjian Tuhan kepada kita itu kalau di dalam Alkitab itu dikasih gambarannya seperti perjanjian itu. Ya raja-raja di dunia kuno waktu berjanji dengan pihak yang lebih lemah, mereka pakai suzerain vassal. Ya, jadi ini adalah covenant of God, berarti Tuhan yang sang pencipta itu berjanji, mengikat perjanjian dengan kita, umatnya yang jauh, ya penuh dengan kelemahan. Nah perhatikan, kalau seperti ini berarti di dalam perjanjian yang Tuhan berikan, itu kesetiaan terhadap perjanjian itu bukan tergantung sama kita, tapi tergantung kepada Tuhan. Maka covenant of God, termasuk marriage. Nah ketika kita menikah, kita akan menjalani banyak kehidupan, banyak tantangan. Nah di dalam banyak relasi dan tantangan, di sana perlu komitmen. Kalau komitmennya bersandar kepada kekuatan kita, maka akan lemah sekali dan mudah sekali, dan kemudian begitu ada masalah, ya sudahlah, kita jalan sendiri-sendiri aja lah. It's okay lah. Nggak ada yang perlu disusah-susahin lah. Kamu, aku. Ya dulu kita pernah bertemu, anggap saja begitu, sekarang kita. Nanti ketemu lagi yang lain sama. Nggak akan kuat karena kita lemah. Ya, kesetiaan kita begitu terbatas. Oke, tapi karena bergantung kepada anugerah yang Tuhan berikan, covenant of grace, maka di sana ada anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga waktu ada kesulitan datang di dalam pernikahan kita lihat kembali kepada Tuhan. Komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita memang lemah, tapi aku mau taat kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Beri kekuatan kepada saya. Saya menjalani seluruh pernikahan saya. Maka di sana baik yang laki-laki, pria, suami ataupun istri, dua-dua harus submit kepada Tuhan. Nah kalau dua-dua submit kepada Tuhan, maka masalah sebesar apapun juga yang harus dihadapi dalam pernikahan itu tidak akan menjadi atau merobohkan dasar pernikahan kita. Oke ya, jadi kira-kira perjanjian atau covenant-nya itu adalah model yang seperti itu, yang nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah bagian yang kedua, di dalam perjanjian atau covenant of grace ini, khususnya yang berkaitan dengan covenant dengan Abraham, perjanjian dengan Abraham, maka di sana ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Bahwa Allah berjanji di dalam perjanjian anugerah, bahwa bagi mereka yang takut akan Dia, berarti bagi setiap kita, Dia akan menjadi Allah bagi mereka dan bagi anak-anak mereka. Bahkan Mazmur mengatakan sampai 1000 angkatan. Jadi ini maksudnya 1000 itu adalah angka yang kekal. 1000 itu adalah satu proses yang simbol yang menunjukkan sesuatu yang kekal. Maka sampai 1000 angkatan menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan itu bersifat kekal. Yang kedua, Allah mengikat umatnya kepada dirinya selamanya dan menyegel ikatan perjanjian itu dengan sumpah. Jadi covenant itu kuat sekali. Covenant itu menjadi satu hal yang tidak bisa dibatalkan karena sudah Tuhan segel. Ya, oleh sebab itu di dalam pernikahan Kristen semua baik suami ataupun istri, kalau waktu ada problem besar ataupun kecil, waktu problem itu terjadi, semua kuncinya satu.
semua kembali kepada Tuhan. Kalau cukup pelik, boleh ambil waktu, tapi masing-masing introspeksi di hadapan Tuhan. Jangan tunjuk-tunjukan. Ya kan? Kalau saya tunjuk-tunjukan tidak selesai-selesai. Menang siapa? Kalau fisik menang yang laki. Ya kan? Kalau ngomong mungkin menang yang perempuan. Ya kan? Fisik menang yang laki. Bicara jangan salah. Bisa jadi wanita lebih banyak. Bisa jadi alasannya lebih masuk akal. Meskipun dia emosional. Gitu kan? Tapi alasan yang dikemukakan, wah bisa juga skakman, kita gak bisa ngomong. Akhirnya kita bilang, ya sudahlah, gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita tinggal tidur, tapi hatinya belum. Ya, bersukacitalah yang sudah tidur lupa, itu bersukacita ya. Kalau ada orang yang model gitu, setelah tidur, bangun tidur lupa masalah kemarin apa ya? Ya sudah lupa, katanya firman Tuhan, kesusahan sehari cukup sehari. Ya, matahari sudah terbenam, amarahnya sudah padam. Ya, bagus juga sih sebenarnya. Jadi kalau marahan dihitung tuh, matahari kalau belum turun, matahari masih ada, boleh marah. Nanti kalau sudah turun, ayo kita baikan, wawu ya. Tapi ada yang tanya, Pak kalau marahnya malam ya Pak? Mataharinya nggak ada. Nggak hitung ya, lebih panjang katanya, nunggu terbit dulu masih marah, tunggu lagi terbenam baru berhenti. Ya, bukan itu. Problemnya adalah bagaimana semua kita harus kembali kepada Tuhan masing-masing. Jangan saling menunjuk. Ya, kita masing-masing lemah. Kembali, Tuhan bilang apa? Kita kembali kepada perjanjian yang Tuhan berikan. Ya. Yang ketiga adalah di dalam covenant of grace itu, perjanjian anugerah itu yang menjadi dasar itu. Apa yang lebih menguatkan? Waktu kita tahu bahwa Tuhan setia, kekuatannya dialah yang menaungi kita. Apalah yang lebih menguatkan ya? Yang mengencourage kita bahwa mengetahui ada Allah yang menepati perjanjian anugerah dengan umatnya. Kesetiaan Allah yang menopang kesetiaan kita. Ya, nah ini bagian yang kedua mengenai covenant of grace. Kemudian bagian yang ketiga, ya, ini bicara soal kita sekarang ada di dalam perjanjian baru. Nah sekarang kita lihat berarti perjanjian lama ini sejarah, sudah lewat semua dan sudah digenapi. Dan di dalam seluruh perjanjian lama kita sudah melihat Allah setia menggenapi janjinya. Allah berjanji, perjanjian anugerah berarti janji kan. Memberikan janji. Di dalam perjanjian lama kita lihat Allah setia kepada janjinya dan dia menggenapi setiap janjinya. Bahkan sampai digenapi di dalam Kristus, Tuhan itu memulihkan seluruh relasi kita dengan dia. Nah, marriage, covenant, itu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Saya kira kita yang ikut katekisasi sebelum marriage pernah, ya saya harap pernah, ya memahami hal ini. Sebenarnya marriage, pernikahan Kristen, itu symbolize apa? Symbolize apa? Masih ingat? Mungkin bisa? Kristus dan jemaatnya. Pria sebagai kepala itu kan laki-laki sama seperti Kristus gitu kan ya. Kan disuruh, hai suami. Yang dikasih perintah suami dulu atau istri ya? Istri apa suami? Hai suami. Kasihlah istrimu atau hai istri. Tunduklah pada suamimu. Yang mana duluan? Yang mana duluan? Oh keras nih istri. Yang ngomong istri siapa tadi? Istri duluan ya Pak ya? Setuju ya Pak ya? Istri suruh tunduk dulu ya. Betul ya? Tapi memang Alkitab mengatakan itu. Kalau kita lihat ya, Alkitab mengatakan itu perintah itu duluan diberikan kepada istri. Wah senang yang pria ya. Wah itu dengar loh, bukan saya yang ngomong loh. Dengar loh. Wah hore gitu ya, angkat tangan gitu ya. Hai istri gitu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya kan? Sama, bahkan dikatakan gini loh. Sama seperti engkau tunduk kepada Kristus. Ya toh? Wih, langsung istrinya gak berkutik. Waduh ya apa ini ya? Jangan khawatir. Ya, Tuhan yang berjanji dalam anugerah adalah Tuhan yang memberikan perintah juga kepada para suami. Ya kan? Memang istri perlu dikasih tahu dulu ya. Tapi suaminya dikasih tahu, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bahkan sampai Kristus mati di atas kayu salib untuk boleh menyelamatkan jemaatnya. Jadi kasih suami
kepada istri itu kasihnya bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Siapa yang sudah mengasihi istrinya sampai mengorbankan dirinya sendiri? Ada yang mau angkat tangan, silakan. Loh, kok ditahan tangannya? Mau ngangkat ya? Mungkin Albert mau ngangkat tapi ditahan gitu ya? Oh iya. Ya, nah. Kalau itu rendah hati. Ya, dibantu ya. Oke ya. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana di dalam bagian ini kita lihat pernikahan itu merupakan satu lambang ya. Bagaimana Kristus dengan jemaatnya. Oleh sebab itu dasar pernikahan harus kembali kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Seumur hidup kita harus ingat ini. Ya. Nah, berdasarkan di dalam Tuhan saja baru bisa pernikahan itu langgeng. Oke ya. Nah, jadi kita bisa Tuhan menggenapi janjinya dan semua janjinya sudah digenapi di dalam Kristus, maka pernikahan kita juga harus ada Kristus di dalam. Oke ya? Nah, jadi kalau begitu kalau demikian di dalam kehidupan kita menikah pasti bukan sedikit tetapi banyak konflik, ya kan? Nah, waktu konflik terjadi, kembali kepada firman Tuhan. Maka konflik yang besar menjadi kecil. Yang kecil juga dipandang sudah. Tapi bukan berarti sudah selesai buat lagi. Itu namanya kan tidak ada pertumbuhan. Tapi melalui konflik, melalui seluruh kesulitan dan tantangan, membawa iman kita bertumbuh. Sehingga semakin hari semakin yang wanita itu juga semakin serupa dengan Kristus. Yang laki-laki juga bertumbuh memberi contoh dan teladan sama seperti Kristus memberi teladan. Ya, oke. Sekarang yang D ya. Nah, maka ini menjadi ajakan bagian yang terakhir. Maka marilah kita bersandar pada firman Tuhan, pada perjanjiannya, covenant-nya, pada janji-janjinya, promise-nya. Janji Tuhan ya dan amin di dalam Kristus ya. Dan semuanya menunjuk kepada Kristus yang dapat dipercaya. Ya. Dan marilah kita terus bekerja keras. Saya pakai bekerja keras ini itu fight, berjuang. Jadi pernikahan itu memang berjuang ya. Kita hidup dalam pernikahan itu perlu perjuangan. Suami berjuang untuk keluarga. Istri juga berjuang untuk keluarga. Ya. Jadi dua-dua mesti bekerja keras. Tapi bekerja keras itu kita tahu untuk apa kita bekerja keras. Untuk bersama-sama menjadi rekan kerja Allah di dalam keluarga kita. Keluarga itu misi loh. Nanti ada satu topik kita akan bicara sendiri. Cuman saya memberi statement aja bahwa di dalam keluarga Tuhan menitipkan misinya untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu, kalau kita mengerjakan misi di luar biasa, tapi misi di dalam keluarga tidak dikerjakan, itu adalah hal yang sebenarnya menjadi hal yang sangat sayang, sangat-sangat disayangkan. Ya, mulai dengan keluarga, kita kerjakan misi di keluarga. Nah, mengerjakan misi di dalam keluarga dengan apa? Bukan dengan kekuatan sendiri, dengan tetap bersandar kepada covenant of grace. Ya, lihat kepada Tuhan. Ya, demikian juga nanti kita dalam mengasuh anak-anak kita. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat. Kita akan masuk dalam diskusi sebentar. Jadi ini akan bagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 2 aja. Ya, mungkin bagi 2 langsung 1 gitu ya. 1 Pak ya. Yang prianya aja yang 1 ya Pak Yohanes. 2. Kemudian Pak Nyoto ya 3, Pak Edi 4 ya, si 5 ya, kok 5, berarti 1, 2, sorry ulangi ya, 1, 2, 1, Pak Edi 2 ya, 2, si 1, 2, 1, oke ya. Nah nanti silakan yang 1 boleh duduk di sini, silakan langsung
bentuk lingkaran saja enggak apa-apa, yang 2 di sini. Ya, 2 ya. Oke, baik. Sambil menunggu saya langsung jelaskan materi diskusi kita ya. Jadi gini ya. Nah, pertanyaannya, apakah pasangan yang ada bersama kita sesuai dengan our fairy tale? Ya. Jadi ini ya, apakah pasangan ini sudah sesuai dengan harapan kita? Apakah sesuai dengan harapan kita ya? Kita pasti punya masing-masing sebelum menikah, terus kita sudah menikah sampai hari ini ya, kita masih menggandeng tangan pasangan kita ya. Tadi dikatakan menatap matanya untuk memberikan senyuman gitu ya. Nah, silakan boleh dipraktekkan, jangan ya. Boleh praktekkan setiap saat mestinya ya. Nah, kemudian di dalam untuk menjawab pertanyaan ini, silakan sama-sama boleh diskusikan how you meet your spouse. Jadi bagaimana kita bertemu pasangan kita dulu ya. Ya, singkat saja lah ya, boleh diskusi ya. Kemudian yang kedua, why you said I do. Kenapa waktu itu akhirnya memutuskan, ya deh saya mau. Seumur hidup sampai maut memisahkan, aku akan menemanimu. Ya, ya. Kenapa? Why? Ya, why ya? Ya. Kalau misalnya enggak bisa jelaskan, boleh nyanyi ya, nggak bisa jelaskan boleh nyanyi gitu ya. Nyanyi aja jelaskan ya. Ya, jadi oke ya. Apakah pasangan yang ada bersama kita sesuai dengan our fairy tale? Dengan menjawab yang pertama, diskusikan how you met your spouse. Dua, why you said I do. Yang ketiga adalah, do you think you will come to the and they live happily ever after. Ya, kira-kira bisa enggak ini? Kita sampai kepada posisi ini. Jadi kira-kira sudah sesuai enggak? Nah, misalnya sesuai atau enggak, silakan didiskusikan. Kemudian yang terakhir, apakah bisa ini sampai kita bisa, kalau di akhir itu ya adalah happily ever after. Oke ya? Kira-kira itu. Silakan waktu diskusi 15 sampai 20 menit. Setelah itu minta sak. Masing-masing kelompok tolong ya dirangkum aja kira-kira. Ya, dirangkum kira-kira pendapatnya seperti apa. Lalu satu orang boleh ngomong lah, sharing gitu ya. Silakan. Oke, silakan dimulai waktu dari sekarang. Yuk, boleh yuk. Agak dekat silakan, yuk. Diskusi ya 15 sampai 20 menit. Saya kasih waktunya nanti, timernya. Thank you. Oke, thank you ya buat diskusinya dan juga buat sharingnya ya. Bahkan masih ada yang disimpan dengan baik ini catatannya ya. Oke, ya kita bersyukur melalui sharing ini harapannya apa? Harapannya begini. Kita sebenarnya kembali, ini kan seperti kita mengenang kembali ya. Sebenarnya apa yang sudah kita jalani kan bisa nggak dirubah? Yang sudah lewat itu nggak bisa dirubah. Betul ya? Sudah dijalani gitu. Terus sampai hari ini. Dan mungkin saya percaya setiap kita pasti punya ekspektasi. Kalau kita mau jujur, adalah ekspektasi yang mungkin kita harapkan tapi mungkin itu tidak bisa tercapai. Tapi bukan berarti ya kalau nggak bisa tercapai berarti akhirnya semuanya menjadi batal begitu ya, tercancel begitu kemudian menjadi sia-sia. Tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka tadi pernikahan dasarnya harus benar, harus tepat, harus kuat. Dasarnya harus dibangun di dalam anugerah Tuhan, di dalam kesetiaan Tuhan, di dalam covenant yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian. Ya, saya mau tutup dengan ini ya, closing quote ini saya ambil dari R.C. Sproul ya. Dia mengatakan begini. Ya, those who look for the man or woman who is apa itu? Perfect, ya. For them will likely be apa? Disappointed. We are to look for someone who is compatible, not perfect. Ya. Tapi itu semua pun yang waktu dikatakan R.C. Sproul berbicara soal ini di dalam satu kerangka pemikiran semua di dalam Tuhan ya. Di dalam Kristus. Jadi bukan berarti kemudian pokoknya saya cari dulu semua di luar Tuhan boleh. Ya nanti baru setelah itu cari yang lain. Enggak. Yang nomor 1 semua harus di dalam Tuhan. Sesuai di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita.
Kalau kita cari ya sudah sama-sama di dalam Tuhan, sudah di dalam Kristus, terus kita terus tunggu mau yang sempurna, maka kalau ini ya, fairy tale itu kan segala sesuatu yang sifatnya wah semua yang paling sempurna, yang kelihatannya luar biasa gitu, yang perfect. Itu kita akan kecewa. Dan dalam perjalanan tantangan di dalam marriage, kalau dasarnya mau cari yang sempurna itu, maka nanti akan pada satu kesimpulan. Waduh, saya ketemu the wrong person. Salah ini, milihnya salah ini. Harusnya dulu enggak milih dia. Nah, R.C. Sproul bilang kalau sudah sampai titik ini sebenarnya sudah satu langkah sebentar lagi. Kalau wrong person, salah menikah, berarti diakhiri biasanya divorce itu menjadi solusi yang ditempuh. Nah, pernikahan Kristen tidak bicara itu, ya. Nah, kita bicara adalah bagaimana yang kita cari semua sudah di dalam Tuhan, di dalam anugerah Tuhan karuniakan kepada kita. Bagian ini ada betulnya dikatakan sama Pak Edi tadi ya. Semua yang Tuhan siapkan adalah yang terbaik. Ya. Ajarannya sekolah Elion ya. Bukan sekolah Elion ya ini ya. Yang Tuhan berikan, meskipun tadi saya pikir, oh ya, apa yang dinyatakan, why, mengapa dia mengatakan I do? Karena kasihan begitu ya. Kita punya banyak kelemahan begitu. Kita enggak perfect gitu. Tapi jikalau kita itu sandaran kekuatannya itu di dalam anugerah Tuhan, maka segala sesuatu itu kita boleh dikuatkan dan semakin hari kita boleh membangun pernikahan kita itu semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Iman kita boleh bertumbuh sama-sama menghendapi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berikan kepada kita anak-anak dalam keluarga kita, kita juga akan dikasih kekuatan untuk boleh mengasuh mereka, mendidik mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Amin ya. Oke, demikian. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kepada kami pasangan kami masing-masing. Tuhan, kami tahu semua ada di dalam anugerah Tuhan. Dan kami terus mau membangun seluruh pernikahan kami di dalam anugerah Tuhan. Kami tahu kami boleh ada sampai hari ini semua juga karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Terus pimpin kami dan Tuhan tolong kami supaya kami boleh Tuhan karuniakan keluarga yang cinta Tuhan. Pasangan-pasangan yang boleh saling menolong, menggenapi kehendak Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan juga beri kami hati untuk boleh mengasuh anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, untuk bawa mereka menjadi murid-murid Tuhan yang setia kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami, mungkin kami yang sebagai suami atau istri, kami sering melakukan banyak hal yang bagi kepentingan kami sendiri. Tuhan ampuni kami, ajar kami untuk boleh belajar, untuk terus belajar, mencari kesenangan Tuhan, dan juga boleh mengasihi pasangan kami sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkati untuk setiap pasangan yang hadir pada malam hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati iman mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkatilah seluruh pernikahan mereka menjadi pernikahan yang mempermuliakan nama Tuhan dan pernikahan yang bahagia yang mereka boleh nikmati seumur hidup mereka di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya.